Shalom dan salam sejahtera. Bertemu kembali kita di dalam ruangan Bicara Sabda. Bersama saya minggu ini Pastor Arwin membahaskan sebuah topik yang menarik mengenai kepimpinan. Tema yang diberikan kepada saya adalah prinsip asas kepimpinan diri. Teks yang saya pilih untuk perkongsian ini adalah dari 2 Timotius bab yang kedua ayat yang ke-15. Bicara mengenai pemimpin. Pemimpin merupakan individu yang sangat penting. Bermula daripada institusi yang kecil atau organisasi kecil seperti keluarga, sehinggalah kepada institusi yang lebih besar seperti sebuah syarikat ataupun sebuah pentadbiran negara. Kita tidak dapat menafikan peranan penting pemimpin-pemimpin ini. Kenapa? Pemimpin merupakan individu, pertama sekali, pemimpin merupakan individu yang membawa perubahan. Biasanya perubahan itu bersifat lebih baik dari sebelumnya. Jadi kehadiran pemimpin mengubah keadaan organisasi, keadaan komuniti, keadaan kelompok masyarakat, keadaan umat. Pemimpin adalah ejen perubahan. Dia merubah nilai, dia merubah prinsip, dia merubah budaya selalunya ke arah yang lebih baik. Bahkan dia mengubah keadaan yang melarat menjadi makmur, yang kacau kini menjadi teratur, yang gagal kini menang dan sebagainya. Jadi pemimpin adalah ejen perubahan. Pemimpin juga penting. Kenapa? Karena yang kedua, pemimpin membantu organisasi untuk mencapai matlamatnya. Perhatikan, bukan matlamat pribadi pemimpin, tetapi matlamat organisasi itu sendiri. Jadi apakah matlamat organisasi kita? Apa matlamat keluarga kita? Apa matlamat gereja kita? Apa matlamat negara kita? Kehadiran pemimpin akan membantu organisasi-organisasi ini untuk mencapai matlamatnya. Bagaimana? Dia akan menggerakkan seluruh tim, dia akan menginisiatifkan cara dan jalan kaedah untuk memastikan seluruh organisasi mencapai matlamat tersebut. Yang ketiga, pemimpin penting kerana pemimpin membantu organisasi untuk mencapai kemenangannya. Tanpa pemimpin tidak ada kemenangan. Kehadiran pemimpinlah yang akan membawa kemenangan demi kemenangan. Kita melihat di dalam kisah kitab Hakim-Hakim, ketika keadaan Israel tewas, ketika mereka diperhambakan, Tuhan membangkitkan para pemimpin. Dan ketika pemimpin bangkit, kita melihat bahawa mereka dibebaskan daripada belenggu perhambaan, dari kemiskinan kepada keadaan yang lebih baik. Nah, pemimpin adalah orang yang merebut kemenangan. Jadi, pemimpin membantu organisasi, bukan dia sendiri, tetapi membantu organisasi atau sekelompok umat untuk mencapai kemenangan secara bersama. Perhatikan, ini bukan kemenangan pribadi. Jadi, pemimpin itu tidak pernah mengusahakan, maafkan saya, pemimpin sejati tidak pernah mengusahakan kehendaknya sendiri, tetapi kehendak organisasi. Dia membantu organisasi untuk mencapai kemenangannya. Apakah yang menjadi sasaran organisasi kita? Apakah yang menjadi visi organisasi kita? Maka pemimpin adalah orang yang menginisiatifkan jalan, yang akan menggerakkan tim dia untuk mencapai kemenangan. Bukan hanya itu saja, tetapi ketika juga organisasi mencapai kemunduran, mencapai hambatan, menghadapi cabaran, menghadapi hambatan, menghadapi kesulitan. Jadi pemimpin merupakan orang yang menginisiatif jalan, mencari kaedah bagaimana untuk menangani masalah, bagaimana untuk menyelesaikan masalah, bagaimana untuk menghadapi masalah-masalah ini dengan tangkas dan cekap, sehingga seluruh organisasi dapat melewati keadaan sukar tersebut dan meraih kemenangan. Jadi, peranan pemimpin itu penting, saudara dan saudari. Tanpa pemimpin, maka kita dapat membuat kesimpulan, maka tiada perubahan, tiada pencapaian, dan tiada kemenangan. Kehadiran pemimpin adalah penting. Malangnya kalau kita tidak punya pemimpin dalam organisasi kita. Keadaan kita akan kekal buruk seperti itu. Jadi, kita perlukan pemimpin. Masalahnya, saudara dan saudari, bagaimanakah kita dapat menjadi pemimpin yang lebih baik?
Bagaimanakah kita dapat membangun gaya kepimpinan yang lebih, bukan gaya kepimpinan. Bagaimana kita dapat membangun sifat kepimpinan yang lebih autentik, yang lebih efektif, yang lebih cekap, yang lebih kuat dan memiliki daya tahan, dan juga yang dapat berkembang dari waktu ke waktu. Bagaimana caranya? Selalunya kita akan lebih terfokus kepada memimpin orang lain. Bila kita dipertanggungjawabkan dalam jawatan kepimpinan, fokus kita akan lebih kepada orang-orang yang kita pimpin, kepada organisasi, kepada matlamatnya, kepada strategi-strateginya, kepada kaedah-kaedah bagaimana untuk memastikan matlamat tercapai atau keadaan itu berubah. Namun, jarang sekali di antara kita yang mau membuat persiapan terlebih dahulu. Nah, untuk dapat memimpin sebuah organisasi dengan baik, kita harus dapat memimpin diri kita sendiri dahulu. Kenapa, saudara dan saudari? Kerana lebih mudah memimpin organisasi berbanding memimpin diri kita sendiri. Kita boleh mengerahkan orang-orang di bawah pengaruh kuasa kita untuk melakukan sesuatu. Sekalipun mereka tidak mau, mereka akan melakukannya juga. Kerana mereka berada di bawah kuasa kita. Tetapi sulit sekali untuk memimpin diri kita. Sulit sekali untuk mengerahkan diri kita. Atau sulit sekali untuk memaksa diri kita. Kita akan menghadapi tentangan dari dalam kita. Kita akan hadapi penolakan, dalih demi dalih, alasan demi alasan tentang mengapa kita tidak harus melakukannya. Jadi, memimpin orang lain itu lebih mudah berbanding memimpin diri kita sendiri. Dan inilah rahasianya, saudara dan saudari. Untuk dapat memimpin orang lain dengan lebih efektif dan menjadi pemimpin yang merupakan agen perubahan dan individu yang menolong mereka mencapai matlamat, kita harus belajar untuk memimpin diri kita sendiri. Selain daripada itu, seperti yang saya katakan sebentar tadi, jika kita mampu memimpin diri kita, kita akan mencapai kita akan mencapai sifat kepimpinan yang lebih autentik, efektif, cekap, kuat, berdaya tahan dan juga berkembang lebih besar lagi. Jadi untuk itu, bagaimanakah caranya supaya kita dapat memimpin diri kita? Apa yang harus kita lakukan? Dari teks bacaan 2 Timotius bab yang kedua ayat 15, saya menemukan 3 perkara penting yang perlu dibangunkan oleh setiap pemimpin yang mau memimpin dengan lebih baik. Nah, ini adalah di mana pemimpin itu harus memimpin dirinya untuk melakukan ketiga perkara ini. Pertama, pemimpin harus membangun karakternya. Dari 2 Timotius bab 2 ayat 15, Paulus berkata kepada Timotius, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah. Ini perkara pertama yang harus dilakukan. Bagaimana kita mau layak di hadapan Allah? Karakter, saudara dan saudari. Sebab Tuhan melihat karakter. Kita boleh menipu orang dengan berbagai lakonan kita. Ada waktunya kita memakai jubah seorang yang berkarisma. Ada waktunya kita memakai jubah seorang yang berpotensi, yang berkarunia dan sebagainya. Ada waktunya kita boleh melakukan watak ini. Ada waktunya kita boleh melakukan watak ini. Tetapi Tuhan melihat dalam hati kita. Apa yang tidak dipandang oleh manusia, itu yang dilihat oleh Tuhan. Jadi Tuhan melihat hati. Untuk kita layak di hadapan Tuhan, kita harus menjaga karakter kita. Kita harus membangun karakter-karakter yang benar dalam hidup kita. Perhatikan, apakah kita tahan uji? Bangunkan itu. Apakah kita memiliki integriti yang tinggi? Jika kita lemah, bangunkan itu. Apakah kita memiliki penguasaan diri? Jika tidak, bangunkan itu. Dan hal-hal yang lain lagi. Apakah kita mampu bersabar dalam tekanan? Apakah kita dapat berfikir dengan tenang ketika kita menghadapi masalah? Apakah mata kita menjadi buta apabila kita melihat banyak uang yang masuk dalam pelayanan kita atau dalam kepimpinan kita? Kita harus bangun karakter-karakter yang benar. Kenapa? Selain daripada karakter ini menyenangkan Tuhan, selain daripada karakter ini membuatkan kita layak di hadapan Tuhan, karakter juga menghasilkan nama yang baik. Ini sangat penting. Kerana
nama yang baik akan memperluaskan lagi pengaruh kita. Orang akan rela memberi diri mereka untuk dipimpin oleh kita apabila kita memiliki nama yang baik. Kerana nama yang baik memiliki jaminan, saudara dan saudari. Jadi nama yang baik itu penting, baik di dalam kepimpinan maupun di luar kepimpinan. Ini juga ditulis oleh Paulus kepada Timotius dalam surat yang pertama. Seorang pemimpin itu harus memiliki certain karakter. Dan dia juga menyebut tentang nama yang baik. Jadi karakter itu perlu dibangunkan. Karakter memberikan nama yang baik. Nama yang baik memberikan kepercayaan. Orang percaya kepada kita kerana kita memiliki nama yang baik. Nama yang baik juga menyebabkan kita punya kepimpinan itu berdaya tahan. Ia menjadikan kepimpinan kita kuat. Tidak mudah digoncangkan. Orang mungkin boleh memfitnah kita. Orang mungkin boleh cuba untuk meruntuhkan kepimpinan kita atau menghasut orang lain untuk membenci kepimpinan kita. Tetapi saat kita memelihara karakter kita, kita tidak akan tergoncangkan. Bayangkan Daniel. Ketika dia dituduh, ketika dia difitnah, tidak ada orang yang menemukan kesalahan. Bagaimana nak fitnah dia? Dia tidak punya kesalahan. Kenapa? Daniel sangat memperhatikan karakternya. Jika kita memiliki karakter yang benar, kita tidak dapat dipersalahkan atau kita tidak dapat difitnah kerana kita punya karakter yang kuat. Lihat pula Samson, seorang yang penuh karisma tetapi gagal dalam karakter. Akhirnya, apa yang terjadi kepada dia? Dia kehilangan segala-galanya. Walaupun pada saat-saat akhir, oleh kasih karunia Tuhan, Tuhan memberi kemenangan kepadanya. Ini memberi pengajaran kepada kita. Karakter merupakan hal yang sangat penting. Dan ini perlu kita bangunkan dalam memimpin diri kita. Pimpin diri kita untuk membangun karakter yang benar. Pimpin diri kita untuk menghasilkan karakter yang benar. Perhatikan di mana karakter yang lemah. Cuba untuk bangunkan lagi. Kerana karakter adalah hal yang terpenting sekali. Yang pertama disebutkan oleh Paulus kepada Timotius. Hal kedua yang saya temukan daripada penulisan Paulus kepada Timotius dari ayat 15 ini juga ialah membangun keyakinan diri. Ini penting saudara dan saudari, kerana pada hari ini ramai orang yang melayani atau berada dalam posisi kepimpinan, namun mereka kurang yakin dengan kepimpinan mereka. Mereka masih ragu, mereka tidak percaya diri, mereka memandang diri mereka tidak layak. Akhirnya mereka seolah-olah tidak mampu untuk membawa sebuah perubahan, tidak mampu untuk merebut kemenangan, tidak mampu mencapai matlamat, apalagi untuk bertahan dalam pelayanan itu. Mereka mau segera melepaskan pelayanan mereka atau kepimpinan mereka. Saudara dan saudari, Paulus menasihatkan supaya dia membangun keyakinan diri. Ini yang dikatakan, sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu. Paulus menyebutkan sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu. Dia memberi dorongan kepada Timotius. Timotius, kamu tidak perlu malu. Kamu tidak perlu ada rasa kurang yakin diri. Kamu tidak perlu rasa takut. Kamu tidak perlu rasa khawatir soal pelayanan kamu, soal panggilan kamu. Kerana kamu adalah pekerja Tuhan. Jadi, Paulus mengatakan kepada Timotius, kamu bukan orang biasa, kamu pekerja Tuhan. Kamu orang yang dipanggil oleh Tuhan dan diperlengkapi oleh Tuhan dan diutus oleh Tuhan ke gereja itu untuk memimpin gereja itu. Kamu harus sadar bahwa kamu itu tidak datang dengan namamu sendiri, tetapi Tuhan yang memanggil kamu ke sana. Jadi saudara dan saudari, kita harus belajar untuk melihat diri kita dari perspektif ilahi. Kita harus melihat diri kita dari bagaimana Tuhan memandang diri kita. Selalunya kita memiliki gambar yang buruk terhadap diri kita sendiri. Setiap kali kita memandang cermin, kita sering berkata, siapalah aku ini? Apalah yang istimewanya pada aku ini? Daripada atas hingga ke bawah, tidak ada pun kebaikan dalam diri aku. Tidak ada sesuatu yang cantik. Tidak ada sesuatu yang indah. Nah, ini berbahaya saudara dan saudari. Kita perlu memandang diri kita bagaimana Tuhan memandang diri kita. Dengan kata lain, memiliki perspektif ilahi. Saat Tuhan melihat kita,
tidak seperti diri kita atau orang lain melihat kita. Saat Tuhan melihat kita, dia berkata, inilah dia pekerja yang kuutus, ini anakku, kepada dia aku berkenan, ini orang yang telah aku panggil, ini orang yang telah aku perlengkapi, ini orang yang akan aku pakai untuk melakukan hal yang luar biasa. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan ketika pertama kali dia melihat Gideon. Dia menyapa Gideon sebagai seorang pahlawan yang gagah berani. Sedangkan Gideon tidak merasa dirinya seperti itu. Tetapi Tuhan melihat yang tidak dilihat oleh manusia. Jadi kita harus selalu melihat diri kita dari sudut pandangan Tuhan dan mulai membangun keyakinan diri kita. Itu yang pertama harus kita lakukan. Melihat diri dari sudut pandangan ilahi. Yang kedua, yang perlu kita lakukan untuk membangun keyakinan diri adalah kita harus berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain. Oh, lihat pelayanan dia. Oh, lihat kepimpinan dia lebih sukses. Oh, dia lebih maju, banyak tapak daripada saya. Saya ini gereja kecil, saya ini jemaat saya begini, saya ini keadaan saya begini, saya ini tidak pandai. Oh, berhenti saudara dan saudari. Setiap orang punya karunia yang tersendiri. Setiap orang punya potensi yang tersendiri. Dan setiap orang punya matlamatnya yang tersendiri. Masing-masing kita punya matlamat yang berbeza. Jadi kita tidak boleh bandingkan mereka dengan kita. Tidak dapat. Fokus kita adalah matlamat kita, bukan matlamat orang lain. Fokus kita adalah bagaimana kita dapat mengerjakan tugasan kita dengan lebih baik, bukan orang lain. Kan, kerana panggilan kita tidak sama. Kita hanya dianggap berjaya apabila kita berjaya melaksanakan matlamat kita, bukan matlamat orang lain. Jadi berhenti bandingkan, karena saat kita membandingkan diri kita dengan orang lain, dan apabila kita melihat orang lain lebih daripada kita, kita akan mulai rasa down, kita akan mulai rasa discourage, dan kita mulai rasa patah semangat untuk lebih maju dalam pelayanan kita. Bangunkan keyakinan diri kita. Amin. Ketiga adalah perhatikan di mana kekuatan kita. Selalunya kita sering perhatikan kelemahan kita. Sekarang kita perhatikan kekuatan kita. Di mana kekuatan kita? Coba cari tahu apakah kekuatan kita dalam berbicara, apakah kekuatan kita dalam mentadbir. Bangunkan itu, saudara dan saudari. Dan bila kamu menemukan kekuatan kamu, self-esteem kamu akan meningkat juga. Keyakinan diri kamu juga akan meningkat. Jadi temukan kekuatan kamu, temukan juga kelemahan kamu agar kamu tidak lalai. Dengan itu, saudara dan saudari, hal kedua yang penting seorang pemimpin harus bangunkan dalam prinsip kepimpinan diri sendiri adalah dia perlu membangunkan keyakinan dirinya. Sebab sulit sekali untuk mengikut atau mentaati seorang pemimpin yang ragu-ragu, yang mendua hatinya. Hal ketiga yang perlu kita bangunkan dalam prinsip asas kepimpinan diri adalah kita perlu bangunkan kapasiti untuk menggalas tanggungjawab. Kenapa? Kerana kita tidak mungkin melayani atau memimpin melangkaui kapasiti kita. Kapasiti kita akan menjadi batasan kita. Di mana kapasiti kita, sampai di situ saja tahap kita untuk memimpin sebuah organisasi atau memimpin sebuah keluarga. Jadi kita perlu bangunkan kapasiti. Nasihat Paulus kepada Timotius dalam bahagian yang ketiga adalah yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Paulus menasihati supaya dia mengusahakan dirinya, bukan hanya untuk menjadi layak, bukan hanya supaya dia membangun keyakinan diri, tetapi dia harus berusaha untuk memberitakan kebenaran itu dengan terang, dengan jelas. Untuk itu Timotius perlu memperdalamkan pengetahuannya tentang kebenaran. Dia perlu memahami rancangan dan kehendak Tuhan. Dia perlu memiliki strategi-strategi yang tertentu. Soalannya, bagaimana dia harus melakukannya? Jawabannya adalah dengan membangun kapasitinya, dengan belajar, dengan menimba ilmu, dengan membaca. Tuhan menasihatkan Yosua, pemimpin yang baru saja kehilangan mentornya. Dia menasihatkan Yosua, dia berkata,
renungkanlah Taurat itu siang dan malam. Bacakan itu siang dan malam. Pelajari itu siang dan malam. Supaya engkau berhasil. Kenapa? Supaya dia memahami dan memperdalami pengetahuannya tentang strategi, tentang cara, tentang kaedah, bagaimana untuk menggalas tanggungjawabnya, bagaimana untuk menyelesaikan masalah-masalah atau isu-isu yang timbul, bagaimana untuk menjawab persoalan-persoalan yang tertentu. Untuk itu dia perlu meningkatkan kapasitinya. Saya percaya saudara dan saudari, apabila kamu memiliki kapasiti yang besar, kamu dapat mentadbir atau mengurus atau memimpin dengan lebih baik. Kamu dapat selesaikan isu-isu yang timbul di dalam kepimpinan kamu, karena kamu memiliki kapasiti untuk melakukannya. Bayangkan orang yang tidak punya kapasiti, keadaannya kekal sama dan berada di sana. Dan dia tidak dapat membawa perubahan kepada organisasi. Dia tidak dapat menolong organisasi mencapai matlamat, apalagi meraih kemenangan. Jadi untuk menjadi ejen perubahan, untuk menjadi pemimpin sejati, kita perlu meningkatkan kapasiti kita. Kita sekarang ini berada di zaman yang serba mudah. Ya, serba mudah untuk mendapatkan maklumat. Kita ada YouTube di mana di sana sangat luas sekali tentang maklumat-maklumat mengenai kepimpinan, mengenai skill komunikasi, skill untuk management, skill untuk manage masa, skill untuk teamwork dan sebagainya. Semuanya ada di sana. Juga tidak kurang buku-buku yang ditulis oleh tokoh-tokoh yang luar biasa dalam kepimpinan dan mencurahkan pengalaman dan isi hati mereka dari dalam buku-buku tersebut. Jadi ambil buku-buku itu, beli, baca. Jika kita perlu hadiri seminar, hadir seminar, bergaul dengan orang-orang yang terkenal dengan gaya kepimpinan yang bagus, belajar sesuatu daripada mereka. Dengan ini kita tingkatkan kapasiti kita untuk melayani. Saat kapasiti kita meningkat, kita akan menjadi lebih lagi dalam cara kepimpinan kita juga akan turut meningkat. Kita akan menjadi semakin efektif, kita menjadi semakin cekap, kita juga akan semakin berkembang. Nah, kerana itu membangun kapasiti itu hal yang penting juga. Perlu. Tidak boleh kita katakan, oh tidak mengapa, cukuplah ada karakter, cukuplah ada keyakinan diri. Tidak, saudara dan saudari, kita perlu membangunkan kapasiti untuk melayani. Kerana itu adanya sekolah-sekolah pada hari ini. Kerana itu adanya buku-buku supaya kita belajar untuk membangunkan kapasiti. Kalau selama ini tabiat kita suka melihat phone atau bersifat entertainment, suka menonton televisyen dan sebagainya, mari kita belajar untuk kurangkan. Kita bangun tabiat yang baru. Tabiat apa? Membaca buku, dengar khotbah, dengar pengajaran. Biar kita semakin memperdalami pemahaman kita mengenai apa yang sedang kita lakukan, mengenai bidang kita, supaya dengan demikian kita semakin efektif dalam menggalas tanggungjawab kita. Apapun isu yang hadir, kita tidak akan khawatir, tidak akan bimbang. Kenapa? Kita diperlengkapi oleh kapasiti untuk menyelesaikan isu atau masalah yang timbul. Sebagai seorang pemimpin yang mau memimpin dengan lebih baik, kita perlu membangunkan diri kita dalam 3 perkara ini. Pertama, karakter kita. Kedua, keyakinan diri kita. Ketiga adalah kapasiti kita. Ini merupakan prinsip asas memimpin diri. Kita harus pimpin diri kita untuk melakukan ketiga hal ini. Ya sulit, kita harus paksakan diri kita untuk melakukannya. Memang ia sulit, tetapi hasilnya luar biasa. Kerana hasilnya terlihat. Saat kita membangun karakter, orang di sekeliling kita melihat. Dan orang cenderung untuk mengikut apa yang mereka lihat, bukan apa yang mereka dengar. Amin. Saat kita yakin diri, orang mulai percaya pada kepimpinan kita. Saat kita memiliki kapasiti, orang mulai yakin dengan kepimpinan kita dan mereka juga tidak punya perasaan ragu. Boleh tak boleh dia dipimpin. Kan? Mereka meyakini kepimpinan kita. Jadi, para pemimpin sekalian, saya berbicara kepada orang-orang yang muda, yang baru menceburkan diri dalam kepimpinan sama seperti saya. Mari kita bangunkan diri kita. Bangunkan 3 perkara ini dalam diri kita. Saya berbicara kepada anak bangsa saya, orang asli, yang sama-sama terlibat dalam bidang kepimpinan. Mungkin ada yang sedang memimpin di gereja. Saya mau katakan, mari bangunkan 3 perkara ini. Jemaat memerlukan kamu.
Jemaat rindukan sebuah kepimpinan yang dapat membawa sebuah perubahan dalam komuniti itu. Jadi kita perlu bangunkan ini dalam diri kita. Kita harus kerjakan ini dengan sekuat sebelum kita memaksa orang lain, sebelum kita menggalakkan atau mengerahkan orang lain. Apa kata kita mengerahkan diri kita terlebih dahulu. Amin. Untuk mengerjakan hal ini supaya terlihat dalam diri kita bahwa kita adalah pemimpin yang layak, bukan hanya di hadapan Tuhan, tapi juga di hadapan manusia. Kata-kata akhir daripada saya, pemimpin merupakan individu yang sangat penting. Di mana ada pemimpin, di situ ada perubahan. Di situ matlamat organisasinya dicapai. Di situ juga kemenangan organisasi dapat dicapai. Tetapi tidak mudah menjadi seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang mau menjadi efektif dalam kepimimpinannya, dia perlu belajar untuk memimpin diri sendiri terlebih dahulu. Kerana setelah dia berjaya memimpin dirinya sendiri, dia akan menghasilkan sesuatu yang akan terlihat di luar, iaitu karakter, keyakinan diri dan kapasiti. Ketiga-tiga perkara inilah yang dapat membantu dia supaya kepimpinannya akan lebih otentik, akan lebih efektif, akan lebih cekap, akan lebih berdaya tahan, dan juga akan berkembang dari satu posisi ke posisi yang lain. Semuanya itu tidak mudah. Harus ada disiplin, harus ada paksaan atas diri sendiri untuk terlibat dalam membangun tabiat-tabiat tertentu. Harus ada perubahan dari segi jadual, aturan-aturan yang baru supaya kita dapat membangunkan perkara-perkara ini. Ada hal-hal yang perlu kita lepaskan dari diri kita. Ada tabiat-tabiat yang perlu kita buang. Ada perkara baru yang perlu kita bangunkan dalam diri kita. Namun pada akhirnya nanti, sekalipun pada awalnya sulit, akhirnya nanti kita akan menuai hal-hal yang baik. Seperti ada tertulis, apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Jika kita tabur dalam kebenaran, jika kita tabur dalam usaha keras untuk membangunkan potensi atau membangunkan nilai-nilai ini atau prinsip-prinsip ini, kita akan menuai sesuatu yang baik. Orang akan cenderung untuk percaya, untuk meyakini, untuk mengikuti, untuk mentaati apa yang mereka lihat berbanding apa yang mereka dengar. Itu saja perkongsian saya untuk kali ini. Semoga kita bertemu kembali di masa akan datang. Saya, Pastor Arwin, mengundur diri. Sebelum saya mengundur diri, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak Bicara Sabda kerana mengizinkan saya untuk berkongsi isi hati saya tentang prinsip asas kepimpinan diri kepada semua, dan jika terdapat salah silap, saya mohon maaf dan berikan komen-komen yang membina saya, sehingga dengan demikian saya juga dapat melihat di mana kelemahan saya, agar dengan demikian saya dapat mempertingkatkan lagi untuk pelayanan-pelayanan saya di masa akan datang. Teruskan menyokong Bicara Sabda. Tuhan memberkati anda semua. Sampai kita jumpa lagi. Tuhan memberkati. Amin. Haleluya.